Well, hello Sobat Discuss. Kembali lagi bersama gue Bram. Di channel tempatnya kita bisa selipkan gagasan dan pikiran tanpa harus khawatir adanya subjektivitas dan bias yang mempengaruhi pendapat kita. Langsung saja, pada kesempatan kali ini gue akan membahas terkait review mall-mall yang ada di Jakarta. Karena kenapa? Gue kangen mall. Well, Sobat Discuss, kali ini pembahasan kita terkait review mall-mall. Dan ini yang paling gue suka. Karena kenapa? Jujur gue kangen dan rindu akan mall atau plaza atau apalah namanya. Tempat dimana kita bisa berkumpul, ngobrol, tukar pikiran, bisa habiskan waktu bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Tapi ya, untuk saat ini belum bisa. Nah, kenapa gue pengen bahas review mall-mall? Karena ini gue dasarkan pada rasa rindu tadi ya pastinya, dan juga rasa prihatinan. Karena beberapa hari yang lalu, sebagaimana kita tahu dari berita-berita besar, banyak banget berita orang-orang tuh udah mulai nyerbu mall ya kalau di Indonesia, padahal kasus COVID-19 itu masih belum menurun. Sedangkan di luar negeri sebenarnya udah ada nih kejadian yang hampir serupa, bahkan lebih dahulu terjadi. Nah, ini bisa lo lihat dulu videonya, nanti akan kita saling komentarin. Ini ada video ketika masyarakat itu menyerbu pusat perbelanjaan atau mall, dan ini menimbulkan kehebohan karena mentang-mentang baru menurun nih ya, atau mulai melandai kasus COVID-19-nya, tapi orang-orang udah pada heboh gitu kangen sama mall. Nah, ini lu lihat di video ini yang pertama nih. Nah, video pertama tadi tuh kejadiannya ada di Thailand. Itu isinya memang dahsyat banget ya. Orang tuh kayak rusuh gitu, kayak apa ya? Ibaratnya tuh kayak kalau gue nggak ada ke tempat tongkrongan itu atau ke mall itu, ya gue akan ibaratnya akan die lah gitu, akan mati gaya gitu maksudnya. Nah, kalau yang di Thailand sih menurut gue oke lah, karena kenapa, COVID-19 udah mulai melandai di negara sana gitu. Nah, tapi kalau yang kasus yang baru ini ada di satu negara ketika kasus COVID-19-nya masih tinggi, tapi orang-orang itu pada nekat nyerbu pusat perbelanjaan atau yang kita sebut sebagai mall. Nah, ini bisa ngeliat videonya nih. Putri, Put. Nah, ketika sobat sekalian lihat video tersebut, nah mungkin sobat cuma bisa ketawa atau nyinyir gitu, atau bahkan bilang wah parah sih, gila sih. Tapi sebenarnya yang paling merasakan dampak dari video itu adalah tenaga medis kita. Karena kenapa? Setelah beberapa waktu video tersebut dirilis dan kejadiannya telah berlalu, itu tiba-tiba tuh angka lonjakan jumlah pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia itu melonjak tajam. Bahkan hampir beberapa hari yang lalu tuh kalau nggak salah hampir 1.000. Dan kemungkinan kalau model orang-orang Indonesia masih seperti ini, itu bisa naik lebih dari 1.000. Itu bahkan bisa mencapai 2.000 per harinya kayak gitu. Nah, di sini ya kita saling share aja. Karena gue tahu mungkin ada yang kangen juga sama mall, rindu sama mall. Nah, di sini tuh kita saling diskusi aja terkait mall-mall yang ada di Jakarta ya untuk sesi pertama ini ya. Nanti kita bisa mungkin ngobrol di kota-kota lainnya. Mungkin bisa nulis di komen pengen di kota apa yang mau di-review mall-mallnya. Tapi untuk kali di Jakarta, ini sebagai obat rindu kita sih sebenarnya. Kita mungkin punya mem kenangan indah atau sebuah kejadian yang menyakitkan gitu terjadi di mall, entah lo ditembak atau lo diputusin di mall. Karena gue nggak tahu kenapa hampir semua kejadian baik happy maupun sedih itu terjadi di mall gitu. Lo bisa share di komen, dan mungkin lo bisa ceritain juga sebenarnya mall-mall yang ada ya di Jakarta itu tuh punya ciri khas atau keunikan seperti apa. Nah, ini sebelum gue bahas lebih lanjut, gue pengen definisin dulu, ngebedain lah secara sederhana itu untuk mall-mall di Jakarta itu dibagi jadi dua, antara plaza dan mall. Nah, ini kenapa gue bagi jadi dua, karena sebenarnya konsepnya tuh harusnya beda ya antara plaza dan mall. Lu gak bisa bilang sebuah tempat yang secara definisi adalah mall itu adalah plaza, atau sebuah tempat yang di definisi itu lebih cocok sebagai mall tapi lu sebut plaza juga gitu. Agak bingung gitu jadinya. Nah, untuk yang pertama ini gue pengen jelasin terkait definisi mall itu sendiri.
Kalau mall ini dari kamus Oxford itu bisa dijelaskan sebagai sebuah bangunan besar yang memiliki beberapa connectivity atau penghubung dengan bangunan lainnya, dan biasanya itu diisi oleh toko-toko retail atau toko-toko retail sales dan lain sebagainya yang menjual berbagai macam barang-barang, bisa barang elektronik, barang tekstil, makanan dan lain sebagainya. Bahkan layanan servis juga bisa kayak salon, terus bisa kayak layanan pijat, kecantikan dan lain sebagainya lah, itu ada semua di mall. Sedangkan di plaza, ini harusnya konsepnya ya, plaza itu adalah konsepnya ketika sebuah merefer tuh ke sebuah entah bangunan atau area yang sifatnya itu terbuka dan itu adalah area publik gitu. Jadi siapa aja bisa beraktivitas atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu secara free dan lain sebagainya. Nah ini tuh dimaksud yang di plaza itu biasanya itu adalah area yang terbuka lebar dan orang-orang tuh bisa mengutarakan pendapatnya, kreasinya, kreativitasnya, dan lebih ke tempat orang bisa berkumpul dan saling ngobrol gitu. Nah kalau misalnya plaza, mungkin banyak banget plaza-plaza yang terkenal di luar negeri, ada di Argentina, ada juga di Eropa. Kalau di Argentina itu punya sejarah panjang, itu salah satunya di Buenos Aires, itu buat demo gitu. Jadi plaza itu tempatnya orang-orang itu saling memberikan masukan atau pendapatnya dan mengutarakannya itu ke pemerintah kayak gitu. Nah kalau di Indonesia sih ya banyak banget yang nama-nama plaza gitu ya. Tapi kan kita gali sebenarnya plaza Indonesia itu udah sesuai dengan konsepnya atau belum sih? Gitu. Nah kita udah punya tadi ya definisi mall sama plaza itu seperti apa. Nah ini gue ngambil dari beberapa data di Google ya terkait mall-mall yang ada di Jakarta. Nah ini gue bagi berdasarkan wilayah administratif yang ada di Jakarta. Nah pertama nih ya, wilayah administratif yang kita mulai itu dari Jakarta Utara. Mall-mall hits apa sih yang ada di Jakarta Utara? Mungkin banyak banget mall-mall hits yang ada di Jakarta Utara. Karena gue tahu Jakarta itu adalah surganya mall-mall gitu kan. Kadang-kadang lo keluar udah ketemu mall, belum ada 2 kilo udah ada mall lagi gitu kan. Jadi kayak saingan gitu. Nah, yang di Jakarta itu mall-mall Jakarta Utara itu yang hits ya menurut gue ya. Itu ada Mall Arta Gading, Mall Kelapa Gading, sama Mall of Indonesia. Nah, uniknya ini event mallnya deket-deketan ya. Bahkan Mall Arta Gading itu deket banget sama Mall Indonesia, Mall of Indonesia, dan beberapa kilo sedikit ke arah timur itu udah ada Mall Kelapa Gading gitu. Nah, yang uniknya ya, setiap mall-mall itu gue ngerasain ketika kebetulan gue udah datang ke tiga-tiganya dari mall ini, gue ngerasain tuh agak beda orangnya. Ketika lu mau nongkrong nyantai atau mau nongkrong enak gitulah dan agak pengen berleha-leha bersama teman toreng lo sayang, gue saranin cocoknya itu kalau nggak di Mall of Indonesia, di Mall Kelapa Gading. Karena kenapa? Tempatnya itu agak lebih luas space-nya, terus parkirannya juga lebih enak juga, dan apa aja tuh komplit gitu. Lu mau cari nonton bioskop ada, lu mau cari makanan itu ada, terus lu mau cari tempat-tempat hiburan juga ada, belanjaan itu ada. Sedangkan kalau lu butuhnya cepet atau lu pengen, gue pengen satu barang, gak pengen lama-lama di mall tersebut, ambil barang ketemu langsung cabut, gue saranin cocoknya di Mall Arta Gading. Karena kenapa? Pengalaman gue sih ketika gue parkir di basementnya Mall Arta Gading, terus gue kayak ke Grametnya ya, itu tuh gue gak butuh waktu lama. Naruh mobil, parkir, langsung ke Gramet, kurang lebih mungkin setengah jam gue dapet barangnya, bahkan lebih cepat dari itu ya, 15 menit gue udah selesai dapet barangnya, langsung cabut gitu. Jadi nggak lama-lama banget gitu. Nah ini yang menarik, dan konsepnya sendiri di Mall Arta Gading itu menurut gue tuh lebih simpel dibanding di Mall Kelapa Gading sama di Mall of Indonesia. Kalau lo ke Mall Kelapa Gading, lo siap-siap betis lo gede. Karena kenapa? Itu mall panjang banget dan luas banget gitu, kayak dari ujung ke ujung gitu. Dan kalau di Mall of Indonesia ya lo harus siap-siap paham gitu ya, karena menurut gue tuh agak sedikit membingungkan terkait lo harus masuk dari pintu mana, gate mana gitu, dan lu keluarnya dari gate mana terus lo hafalin gitu. Karena kenapa? Ketika lu parkir mobilnya itu di gate misalnya di timur, tapi lu nongkrongnya di gate barat, ya itu lumayan perjuangan gitu jalan ke sana gitu. Kecuali memang lu betah buat muter-muter di mall gitu ya. Nah kalau misalnya lo di Mall Arta Gading, nah itu yang menurut gue paling simpel, paling enak. Kalau emang lu pengen cepat gitu ya, lu naruh mobil di basement, ya udah lu tinggal tahu lantainya berapa yang mau lu tuju, ya udah clear, kelar gitu. Nah ini mall yang di Jakarta Utara. Berikutnya kita akan review ke mall yang ada di Jakarta Barat. Ini mesti mall-mall yang paling gaul lah dan paling lama gitu ya. Dan menurut gue salah satu mall yang bisa jadi reverse-nya orang-orang, baik orang luar negeri atau orang luar Jakarta, ketika datang lu harus mengunjungi mall ini, yaitu ada di Central Park, Mall Taman Anggrek, sama Puri Indah Mall.
Kebetulan gue udah pernah ke dua mall ini, Central Park sama Mall Taman Anggrek. Tapi Puri Indah Mall gue lupa gue pernah kesana apa enggak ya. Kayaknya sih pernah sih. Nah kita bahas di Central Park dulu sama di Mall Taman Anggrek. Untuk Central Park itu mallnya gue akuin enak, lumayan asik lah gitu. Cuma yang perjuangannya ketika lagi, ya ini hampir semua sih di mall-mall ya, ketika lagi weekend atau lagi hari libur besar, lu harus siap-siap berjuang mencari parkirannya. Dan kalau isinya sih gue bilang ya lengkap banget. Lalu Central Park mau nyari jajanan, mau nyari makanan, apapun itu oke banget lo nyari di sana. Lu ajak pacar, ajak keluarganya pacar, atau misalnya mau misalnya udah nikah ya ajak istri atau ajak anak, ajak keluarganya istri, ini cocok banget di Central Park. Nah ini kemudian di Mall Taman Anggrek. Nah untuk Mall Taman Anggrek ini menariknya nih kalau lu punya nostalgia sama pasangan ya, apalagi lu orang-orang Gen Y tahap awal gitu ya. Itu menariknya tuh lu bisa main ice skating di sana. Sebenarnya banyak sih mall-mall yang ada ice skatingnya, tapi nggak tahu kenapa ice skating yang terbaik saat ini tuh menurut gue ya masih di Mall Taman Anggrek. Even mungkin gue nggak tahu sih kondisi yang terbarunya kayak gimana, karena 3 bulan yang lalu juga gue belum ke Mall Taman Anggrek gitu ya, sebelum di lockdown. Tapi menurut gue sih pengalaman main ice skating tuh paling oke tuh di Mall Taman Anggrek kayak gitu. Dan mau nyari makanan apapun juga oke sih di sana. Gampang lah gitu ibaratnya. Apalagi lu tinggal di apartemennya juga, wah better. Berikutnya kita akan bahas, nah ini mall yang paling ibaratnya paling hits lah di Jakarta lah. Kayak lu kalau belum ke mall ini lu belum bisa dibilang anak gaul Jakarta gitu. Nah ini adalah mall yang terletak di pusat kota, bener-bener di tengah kotanya, bener-bener langsung kelihatan menghadap ke patung Selamat Datang di Bundaran HI. Ya pasti lu tahu kalau ini adalah Grand Indonesia dan Plaza Indonesia. Nah ini kalau ngeliat mallnya ini sendiri di Grand Indonesia dan Plaza Indonesia itu sebenarnya agak menarik ya. Tadi gue bilang ya konsepnya plaza sama konsepnya mall itu harusnya beda gitu. Plaza kan terbuka gitu, sedangkan kalau mall ya bangunan besar gitu. Tapi yang gue tahu di Plaza Indonesia itu konsepnya itu sempat agak gue bingungin. Karena kenapa? Plaza Indonesia itu menurut gue tuh harusnya mall sih sebutannya. Tapi gue nggak tahu karena kenapa namanya jadi Plaza Indonesia. Yang jelas kalau di Plaza Indonesia itu barang-barangnya branded dan mewah-mewah semuanya. Namun tempatnya itu sebenarnya agak tertutup gitu, nggak terbuka. Ketika lu masuk ke Plaza Indonesia tuh, lu akan menemukan kayak bangunan besar yang tertutup gitu, dan memang isinya barang-barang mewah gitu. Sedangkan kalau lu ke Grand Indonesia, itu memang konsepnya sih mall sih menurut gua. Karena antara connectivity antara satu gedung dan gedung lainnya tuh oke, terus retail size juga jelas. Lu mau nyari apa aja makanan di food courtnya dan sebagainya juga oke, mau nyari belanja apapun juga oke. Mau nongkrong sama teman-teman lu juga oke, bahkan lu nggak akan kerasa ketika lu udah masuknya pagi, keluarnya malam, atau keluarganya sore lah gitu, atau jam berapapun lu keluar, lu nggak akan kerasa karena memang benar-benar tempatnya asik banget kayak gitu. Nah kalau Plaza Atrium, nah ini buat lu yang tinggalnya di Salemba atau di daerah Senen dan sebagainya, ini asik juga sih buat nongkrong. Apalagi buat nonton bioskopnya, buat nonton filmnya. Dulu biasa kalau anak-anak kampus gua cabut dari Salemba, nah itu nongkrongnya di Plaza Atrium buat nonton kayak gitu. Nah tapi overall sebenarnya untuk Plaza Indonesia sama Grand Indonesia sih saat ini menurut gue the best di Jakarta Pusat. Untuk parkirannya ya event penuh, tapi hampir selalu gue kesana itu selalu dapat yang lumayan oke gitu. Nggak pernah kayak gue kesulitan dapat parkir sampai susah banget, itu hampir nggak pernah. Dan tempatnya juga menurut gue tuh asik, cuma PR-nya gini, kalau lu orang yang baru pertama kali ke Grand Indonesia, lu benar-benar harus paham itu ada tempat nongkrong lu itu ada di gedung barat atau di gedung timur. Karena kenapa? Itu untuk memudahkan lo sebenarnya mobilitas. Ketika lo tahu tempat nongkrong lo di gedung timur, ya lo parkirnya deket sana. Tapi ketika lo tahu tempat nongkrong yang dulu di gedung barat, ya lo parkirnya di sebelah sana gitu. Jangan sampai lo ketuker lah gitu ibaratnya. Karena ketika lo udah ketuker ya wassalam gitu kan. Ya olahraga gitu jadinya. Berikutnya kita akan mereview terkait ini mall di daerah Jakarta Selatan. Anjir, mallnya tempat orang-orang anak-anak gaul Jakarta ya, yang the best of the best lah gitu ibaratnya. Yang pertama itu adalah PIM. Wah, gue nggak tahu lagi sih. Kalau anak Jakarta belum pernah ke PIM, apalagi anak Jaksel belum pernah ke PIM, itu gue salut banget. Gue pengen dong kalau ada dari lu ya, diantara dari lu yang nonton ini, lu anak Jaksel dan belum pernah ke PIM, tolong lu komen di bawah ini. Gue pengen ngobrol sama lo. Nah, kenapa gue bilang PIM itu oke banget dan salah satu ikonnya Jakarta Selatan? Karena memang PIM itu menurut gue ya
sebuah tempat yang mungkin banyak menyimpan kenangan ya. Ketika lo di PIM mungkin lo pernah nembak cewek lo, atau lo pernah nembak misalnya lo cewek, lo nembak cowok juga gak masalah kayak gitu, atau bahkan ada kejadian yang tidak menyenangkan, putus dan lain sebagainya. Itu mungkin banyak banget ceritanya di PIM. Dan PIM sendiri ini mallnya tuh agak gokil ya, karena dia bukan mall di satu bangunan doang yang ada di satu area, tapi dia nyebrang di area lainnya. Jadi ada di PIM 1, PIM 2, bahkan PIM 3 itu seberang-seberangan gitu. Even ada connectivity-nya, menurut gue itu agak gokil sih. Mall bisa seluas itu areanya. Ya mungkin kalau di Singapura ada juga ya, tapi kalau di Indonesia sih menurut gue sih ya lu bisa bikin connectivity di atas jalan umum gitu ya, suatu hal yang ini banget, yang MS gitulah ibaratnya. Setahu gue kalau model mall kayak gitu mungkin di Glodok kali ya ada ya connectivity-nya juga. Tapi kalau yang di PIM ini di connectivity-nya itu pun bisa dibikin retail store gitu. Nah yang berikutnya adalah di Gandaria City Mall. Nah untuk Gandaria City Mall ini mallnya menurut gue yang paling nyaman di Jaksel. Karena kenapa? Pertama nggak terlalu rame. Jadi Gandaria City ini bisa lo sebutnya sebagai gancit. Mallnya nggak terlalu rame, isinya lengkap, parkirnya enak, gampang, lu nyari apa aja ada, dan nggak terlalu jauh sama lu nggak terlalu berjuang macetan. Kalau misalnya memang lu ada di daerah Jaksel atau lu ada di daerah event Tangerang atau Bekasi gitu, lu bisa ngelewat tol lingkar luar gitu, atau bahkan ketika lu di Depok kayak gitu, lu paling enak ya emang ke Gancit sih sebenarnya kalau mau nyari apa-apa. Kalau lihat dari anak-anak Gancit ya ibaratnya ya emang isinya kebanyakan yang udah pada berkeluarga sih. Kalau gue pengalaman gue ya ke Gancit ya beda. Kalau gue ke PIM tuh isinya banyak banget anak muda, tapi kalau ke Gancit gue isinya lihatnya kayak bapak-bapak, ibu-ibu atau keluarga gitu lah di sana. Nah di Gancit sendiri pun tempatnya asik, lu mau belanja apa aja ada lah gitu, pokoknya oke banget kalau di Gancit. Nah yang berikutnya di Kota Kasablanka. Nah ini sebenarnya Kota Kasablanka ini mallnya menurut gue enak, dan di secara desain ya dari luar tuh menurut gue tuh sangat futuristik. Cuma sayangnya lu mesti berjuang mati-matian, kena macet. Entah lu datangnya dari arah Tamrin atau dari arah Cawang gitu. Ketika lu mau Kota Kasablanka, aduh gila, macetnya parah banget. Ini pengalamannya gue, mungkin teman-teman di sini udah pernah ngerasain juga. Ketika lu keluar, ini gue inget banget sih tahun kemarin ya, ketika buka puasa bersama, lu keluar dari Kota Kasablanka, dari Kokas, lu tuh masih di parkiran aja tuh udah kena macet gitu. Itu jam 10 malam. Karena kenapa? Ternyata macetnya dari jalan raya itu manjang sampai ke dalam parkirannya. Ini gila sih menurut gue. Ketika lu kan di basement gitu kan ya, asap. Ya gue nggak tahu sih saluran udaranya oke apa enggak ya, tapi harusnya sih better. Karena kalau nggak better kasihan petugas yang ada di sana sih. Itu lu macet, bener-bener nggak bisa bergerak, nggak bisa keluar. Karena kenapa? Lu nungguin antrian bukan karena orang bayar parkirannya gitu, tapi ternyata tuh orang yang mau keluar ke jalan raya itu masih penuh, masih belum ada apa-apa gitu. Itu parah banget sih. Yang berikutnya, nah ini yang terakhir nih, ini di Jakarta Timur. Nah ini jujur ya, untuk Jakarta Timur tuh gue nggak tahu sama sekali ada mall yang jenis dan karakteristik itu seperti apa. Tapi gue dapet data di sini ada Mall Cipinang Indah nih yang cukup terkenal di Jakarta Timur. Lalu ada di Tamrin Square dan juga ada di Lipo Plaza Kramat Jati. Nah ini gue dari 3 mall ini gue agak blank. Mungkin kalau teman-teman ada info terkait 3 mall ini itu bisa komen di kolom komentar. Misalnya lu pernah ngerasain Mall Cipinang Indah tuh kayak gimana, atau lu ngerasain Mall Tamrin Square tuh kayak gimana, atau lu ngerasain Lipo Plaza Mall Kramat Jati tuh kayak gimana. Gue penasaran banget. Karena nggak tahu kenapa ya, kebanyakan sih ya, even lu ada di pinggiran Jakarta, kebanyakan tuh nyarinya tuh ya kalau nggak daerah Jaksel, daerah pusat sekalian gitu, atau barat gitu. Kecuali kalau memang lu dekat sama daerah utara gitu ya, misalnya lu nyarinya ke Arta Gading tadi, atau ke Kelapa Gading, atau misalnya lu ke Moy gitu. Dan lagi-lagi ya, hampir semua mall Jakarta itu punya namanya masing-masing, nama uniknya masing-masing. Ini gue rekap aja ya. Tadi Jakarta Utara ada MAG, Mall Arta Gading, terus ada MKG, Mall Kelapa Gading, ada Moy, Mall of Indonesia. Terus di Jakarta Pusat ada GI, ada Plaza Indonesia. Sebenarnya ada lagi sini, tadi hampir gue lupa, yaitu Plaza Senayan sama Sensi. Nah ini mallnya anak Jaksel juga nih. Gue sangat amazed dengan 2 mall itu, khususnya untuk yang Sensi. Itu tempatnya asik, parkiran gampang. Dan lu mau ngapain juga enak, di situ mau makan, mau belanja itu enak. Cuma ketika PR-nya ya, ketika lu keluar Sensi kalau di hari libur atau weekend itu harus berjibaku sama macet-macet. Tapi masih lebih mending Sensi menurut gua dibanding lu ke Kokas gitu ya.
Kokas tuh harus berjuang banget. Tapi tempatnya Kokas sebenarnya asik, cuma ya jalan raya depannya aja tuh macetnya minta ampun. Kemudian kalau untuk Plaza Senayan, nah ini mall yang paling banyak gue ketemu sama artis. Jadi ketika lo pengen nyari-nyari artis, ya lo ke Plaza Senayan aja. Isinya juga barang-barang branded semuanya, tapi tetap masih yang paling branded itu menurut gue Plaza Indonesia. Kalau di Plaza Senayan masih bisa buat nyari makan, baju teks, pakaian dan sebagainya itu bisa nyari di sana. Oke, Sobat Discuss, untuk kali ini temanya mungkin cukup dari gue. Kita nggak usah terlalu berat-berat banget, karena kita pengen bahas yang happy-happy, yang santuy gitu lah ibaratnya. Dan gue nunggu komentar lo di kolom komen ini. Yang misalnya lo ada info terkait mall-mall yang asik di Jakarta tapi belum terjamah, silahkan lo komentar di kolom ini. See you Sobat Discuss, sampai jumpa.